Sudah saya katakan bahwasannya jika kau selalu saja mengusik atau mencari-cari kelemahan saya, bahkan itu kau ingin bertanya melalui Toya Atmaja, itu hanya akan datang mara bahaya itu menghampirimu. Itu sudah jelas bahwasanya di sini sayalah yang benar dikatakan oleh alam, karena alam ini mendukung saya dan alam akan menghukum dirimu yang sok suci dan sok paling benar ini. Mana ada alam semesta kok mendukung orang balas dendam? Bodoh atau bagaimana? Mungkin saja alam di sini mengetahui bahwasanya seberapa rasa sakit yang diterita oleh saya, dan alam mendukung agar manusia lain untuk merasakan betapa rasa sakit yang diterita oleh saya. Itulah mengapa alam ini mendukung saya, bukan mendukung dirimu yang mengatakan dirimu ini paling benar dan paling suci. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong di sini. Saya tahu lah, semua hilangnya dari Toya Atmaja, saya yakin ada ikut campur tangannya dengan dirimu. Betul itu. Mau kau berkata apapun terserah. Saya sudah biasa dipandang buruk oleh siapapun. Tapi perlu kau ingat, sedikit pun saya tidak ada ikut campur di dalamnya. Saya ini sudah biasa dipandang buruk oleh makhluk lain. Saya sudah biasa dihina oleh makhluk lain. Dan saya sudah biasa direndahkan oleh manusia-manusia seperti kalian. Bahkan semasa saya hidup, bukan hanya saya dihina, dicaci maki, saya itu seringkali disiksa oleh keluarganya. Ya, kamu itu yang nyiksa kamu itu keluarganya, tapi kenapa engkau malah balas dendamnya ke setiap orang yang tidak tahu apapun? Agar mereka para manusia mengetahui dan mereka bisa belajar bahwasanya jika ada orang yang merasakan sakit dan penderitaan, jangan sampai kau menghinanya. Nih, asal engkau tahu, kau kenapa tidak berpikir positif saja? Siapa tahu dengan adanya kesakitan dirimu di dunia, tapi kau tetap istiqomah, itu adalah cara Gusti Allah mengangkat derajatmu dan engkau akan ditempatkan di sisi yang terindah. Saya sudah tidak percaya lagi atas kebesaran-kebesaran yang diberikan oleh Allah itu. Saya sudah tidak menganggap bahwasanya Allah itu ada. Ya, saya mengetahui, saya belajar dan saya diberitahu bahwasanya kita diciptakan oleh siapa, tapi apa? Allah menciptakan saya hanya untuk penderitaan selama hidup saya. Dan perlu kau ketahui, sebentar lagi Nyai Ratu Ayu akan datang dan membuat hidupmu tersiksa. Nyai Ratu Ayu siapa? Huh? Siapa sih yang kamu maksud? Nanti kau juga akan mengetahuinya. Dan nanti kau akan merasakan betapa kejamnya Nyai Ratu Ayu itu, karena kau sudah mengakibatkan Toya Atmaja menghilang. Apa sih? Ratu apa maksudnya? Semua makhluk di Laut Selatan meyakini dan mengetahui bahwasannya kehilangannya Toya Atmaja dan terlukanya pengawal dari Toya Atmaja itu dikarenakan oleh dirimu. Jadi kau harus bersiap-siap bahwasanya penderitaan yang panjang akan datang menghampirimu. Sebelum penderitaan itu datang,
daripada kau merasakan sakit yang lebih sakit ketimbang raga yang kau miliki. Untuk saya, bagaimana? Rasidi. Baiklah, mungkin saja kau mengatakan seperti itu tidak suci, tapi mohon ampun. Astagfirullahaladzim, ada pesan kemana mas? Ratu Ayu, sembah kula. Gak tahu mas. Manusia-manusia yang saya sebutkan, yang telah menculik dan mencelakakan Toya Atmojo. Masih. Dialah manusianya Ndoro Ayu. Mana sih? Coba senternya mana? Astagfirullahaladzim. Ada mas. Astagfirullah. Siapa dulu? Benar sekali, Ndoro Ayu. Astagfirullahaladzim. Benar, inilah manusia-manusia yang dimaksud, yang telah mencelakakan dan membuat Toya Atmojo menghilang. Astagfirullahaladzim. Mas, kayak ratu gitu lah mas. Iya. Ijo-ijo kayak gitu loh. Kayak nyeroro gitu sumpah. Hei. Siapa wi? Apalagi dia adalah salah satu penguasa terhebat di pantai selatan. Alah. Ya Ratu Ndoro Ayu. Gak ada yang hebat. Yang hebat ini Gusti Allah. Kau mau backingannya siapapun monggo. Ya saya tahu. Terserah dirimu, manusia-manusia yang positif. Manusia yang merasa paling benar dan manusia yang merasa bahwasanya dirimulah yang terbaik. Kenapa dia nggak hadap sini? Suruh hadap sini, siapa tahu pengen ketemu kami ya. Iya. Mau kenal dengan kami? Tanpa saya melakukan sesuatu hal, kalian sudah akan mendapatkan musibah dari alam semesta ini. Karena alam semesta berpihak pada yang benar. Lalu apa? Bagaimana itu? Astagfirullahaladzim. Mas. Tapi kok itu ngadepnya ke sana ya mas? Kurang tahu juga nih. Itu mas Diki, lihat ke atas tuh. Siapa mas? Gak tahu katanya Ratu Ndoro Ayu. Ini Ratu Ayu, ini Ratu Ayu. Apa itu? Jaketnya ini, ini di belakang mas. Assalamualaikum. Ada apa gerangan? Oke. Saya sendiri. Ikut. Ada urusan apa, Tuan Ratu? Ya, karena mungkin Tuan Ratu mendengar beritanya hanya sebelah pihak saja. Saya yakin jenengan adalah makhluk bukan sembarangan. Saya rasa tahta jenengan sudah mewakili semuanya. Saya harap kebijaksanaannya jenengan di sini. Saya tidak ada urusan apapun dengan jenengan. Tolong pilih-pilih jika mendengar sebuah berita. Apakah benar-benar berita itu benar apa adanya, atau memang berita itu hanya buatan belaka. Wis monggo.
Kurang sopan yang bagaimana? Saya mengikuti apa alurnya jenengan. Jenengan kesini saja tidak menghadap dengan kami. Ya saya rasa kami tidak sehina itulah. Iya. Ya kita saling menghargai, kita sama-sama. Ya udah, kalau jika ingin memastikan terlebih dahulu, nggih monggo. Saya tunggu kabar baiknya. Gimana mas ini mas? Astagfirullahaladzim mas. Kaget aku. Ya, Pergi kemana mas? kita kemana? Ya, saya sudah berusaha menjelaskan. Ya intinya dia mengatakan bahwasanya kurang lebih apa yang diucapkan oleh anaknya siapa tadi? Asmoro Bangkit. Asmoro Bangkit. Anaknya Atmojo. Atmojo itu katanya itikat baiknya saya bagaimana dengan hilangnya Atmojo. Ratu itu mengatakan ada sangkut pautannya dengan Kita. Ya saya sudah mengatakan itu. Ya semoga saja dengan apa yang saya ucapkan katanya ya jenengan harusnya bijaksana lah. Jangan mendengar berita hanya sebelah pihak. Hanya sebelah pihak ya. Ayo. Ya lanjut. Aduh. Sudah malam sampai malam dari siang. Siang sampai malam ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kendri Manik? Apakah sudah ada kabar baik? Kendri Manik, Bukan kabar baik yang datang menghampiri kita. Akan tetapi ada sebuah musibah yang menghampiri kita semua. musibah apa Kendri Manik? Ada apa lagi ya Allah? 1, 2 belum selesai, ini tambah lagi. Saya datang menemui kalian. Mungkin ini akan menjadi untuk yang terakhir kalinya. Apa yang aku katakan Kendri Manik? Ngomonglah. Saya ucapkan terima kasih banyak berkat dirimu, Ganang Kendring Manik. Saya yang dahulunya arogan, tidak pandang bulu, dan tidak bisa menghargai makhluk lain. Dan setelah mengenalmu, kau menaruh atau meletakkan saya kepada Maha Guru Suranggana agar saya dapat belajar untuk dunia ini. Dan alhamdulillahnya, setelah sekian lama belajar, saya sedikit mengetahui apa arti hidup di dunia ini. Walaupun mungkin selama ini saya belum bisa berbuat baik untuk menjalankan perintah-perintahnya. Tapi saya berterima kasih banyak. Ini semua berkat pertemuan saya dengan dirimu. Maksudnya apa Kendri Manik? Dan datangnya saya ingin berpamitan kepada kalian. Mungkin detik ini adalah pertemuan terakhir antara saya denganmu, Ganang Kendring Manik. Nggak boleh seperti itulah. Ngomong apa toh? Apa maksudnya? Apa sih maksudnya dibalik? Ceritakan ayo. Nyai Nimas Ayu mengatakan kepada saya, jika dalam 1 jam saya tidak bisa menemukan Soyat Maja.
Toya Atmaja, saya akan dibunuh, akan dipasung, dan akan dipenggal. Astagfirullahaladzim. Karena saya merasa dalam waktu 1 jam itu tidak mungkin untuk mendapatkan beliau Toya Atmaja kembali ke hadapannya. Lebih baik saya memanfaatkan waktu itu untuk menemui saudara-saudara saya, terutama dirimu, Kanang Kentring Manik, untuk meminta maaf atas perilaku saya, atas perbuatan saya yang mungkin menyakitimu. Enggak. Apa nggak bisa kamu melarikan diri atau bersembunyi gitu? Saya tidak bisa melakukan itu. Kentring Manik. Saya harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah saya lakukan. Kentring Manik, saya rasa itu adalah bukan jiwamu, adalah jiwa kesatria, Kentring Manik. Ya, Di saya mana jiwa itu? Hah? Kenapa kau menyerah begitu saja? Kenapa kau putus asa seperti itu? Kau sudah banyak belajar, Kentring Manik. Putus asa bukan hal yang baik untuk dirimu. Ayo, Kentring Manik, semangat. Ayo Kentring Manik. Saya tahu, Kanang Kentring Manik. Ini bukanlah saya yang sejatinya. Akan tetapi, daripada saya hanya datang dengan cuma-cuma menghabiskan waktu saya 1 jam itu, lebih baik saya memanfaatkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sariman, Mbak Sariman. silakan duduk, Mbak Sariman. Oh iya, iya, makasih, makasih. Duduklah, Kentring Manik, agar kau lebih tenang. Saya mau nabrak cucu saya yang ini, tapi di dalamnya ada Kentring Manik. Sudah, kita perlu berpikir jernih, walaupun keadaan sedang mendesak posisi kita. Kentring Manik, kamu jangan seperti itu. Ya, Mbak Sariman. Sebelum memang kematian nyawa kita sudah terpisah dari raga kita, kita tidak akan pernah tahu kapan kematian akan datang. Apa yang kau katakan itu hanyalah sebuah ancaman. 1 jam ke depan, itu pun belum tentu kematianmu akan datang. Benar sekali, Tuan Mujahidin. Nah, iya makanya. Saya mengetahui itu. Nah, Tapi di sini, karena saya merasa sudah tidak sanggup untuk mengembalikan Toya Atmaja kepada mereka putranya dan para pengikutnya, lebih baik saya menyerahkan diri saya dan memanfaatkan waktu itu untuk meminta maaf kepada para sahabat kita dan kepada keluarga-keluarga saya. Mungkin itulah yang bisa saya lakukan. itu artinya kamu mau pamit untuk yang terakhir kali gitu. Iya. Tolonglah, Mbak Sariman lah. Nah iya, kalau kamu mati 1 jam lagi. Nah kalau tidak, mereka udah terlanjur bersedih, kamu nggak jadi mati. Nah, Jika memang dalam waktu 1 jam itu saya tidak jadi untuk dihukum ataupun dipenggal, mungkin setidaknya saya sudah melakukan atau menjalankan tanggung jawab saya, karena ini adalah perbuatan saya yang harus dipertanggungjawabkan oleh saya sendiri. iya, saya tahu kamu tuh mempunyai jiwa yang sangat besar dalam hal bertanggung jawab. Bahkan kamu tidak akan pernah kabur. Bahkan kamu tidak akan mempunyai niat bersembunyi dalam hal jika kau melakukan kesalahan. Kau mempunyai jiwa yang pemberani. Siapapun, apapun pasti akan kau hadapi. Jika kau memang salah, kau akan bertanggung jawab. Tapi jika kau benar, kau tidak akan segan-segan membunuhnya. Itulah jiwamu. Bukankah seperti itu? Benar. Tapi di sini salahmu adalah
Seakan-akan kau sudah mengetahui kapan kematianmu, Kentring Manik. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Percayalah keajaiban Tuhan. Kalau kamu sudah menggaris kematianmu, lalu apa fungsinya Tuhan menakdirkan sebuah kematian dalam makhluknya? Iya tidak? Benar. Seperti ini Pak Sariman. Gimana? Jadi Kentring Manik ini tidak tenang Ya, atas ancaman yang diberikan oleh Nimas Ratu siapa tadi nih Pak Sariman. gimana? Tadi saja tiba-tiba itu Martakira kan datang. Ya, Di belakang Martakira itu ada sosok ratu serba memakai gaun hijau. Nemui saya. Ya dia kurang lebih ngancam lah Mas Sariman. nah itu siapa nih Mas Ayu itu? Ratu Nimas Ayu, Oh itu, ratu penguasa Laut Selatan. benar. Ratu nih Mas Ayu datang ke tempat seperti ini. Wah, sudah. Ya, kalian tenangkan diri dan hati dan pikiran kalian. Saya dalam waktu yang cepat akan kembali. Ya, Ya. pokoknya ini Kentring Manik, kamu tenangin hatimu, pikiranmu ya. Terima kasih banyak. Saya Tuan Mujahid. bentar lagi akan kembali. Saya mau kemana ini? Cucuku. Baik, Pak. Mas Sariman, Saya yang Mujahidin. Ratu Nimas Ayu. Saya akan mendatangi tempatnya. Oke, baik, Bah. Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentring Manik. Sabar ya, tenang. Kamu jangan kemana-mana. Kau tetap di sini terlebih dahulu sambil menunggu Syekh Mujahidin akan datang kembali. Beliau akan datang ke sana. Ya. Baiklah. Terima kasih banyak, Kanang Kentring Manik. Semoga saja Tuan Mujahidin bisa berbicara dengan Ratu Nimas Ayu. Setidaknya memberikan waktu saya untuk mencari Toyaat Mojo itu. Gini. Nah itulah yang penting, kamu jangan berputus asa terlebih dahulu. Duduk biar tenang. Aduh. Yang saya kenal dirimu adalah makhluk yang beringas, makhluk yang kesatria, makhluk yang hebat. Kenapa dalam waktu dekat ini saya tidak lama bertemu denganmu? Sekarang kok bisa berubah total seperti ini? Jujur saja, setelah saya banyak belajar dengan Maha Guru Suranggana, di dalam hidup saya sudah menerapkan apapun yang akan datang terhadapku, entah itu musibah, entah itu kematian, saya harus siap menerimanya. Nah ini yang kamu nggak cerna dari kata-katanya Maha Guru Suranggana. Harusnya apapun yang datang musibah kepada dirimu itu harus terima kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita wajib untuk berikhtiar agar musibah itu jauh. Nah. Contoh, sudah jelas-jelas ada peringatan tsunami. Kenapa kamu masih tetap di dekat laut? Dan kau pasrah. Harusnya kan kau pergi dari laut itu. Akan tetapi di sini konsepnya berbeda. Jika kita mengetahui akan ada bencana, kita bisa pergi karena kita tidak ada tanggung jawab untuk bertahan di tempat itu. Akan tetapi di sini saya harus bertanggung jawab dari kesalahan yang saya lakukan. Dan saya tidak boleh lari dari tanggung jawab itu. Maksud di sini itu hanya contoh saja. Saya rasa kamu belajarnya masih bahaya banget ini, Kentring Manik. Kamu Bukan yang kita contohkan itu terus kamu telan mentah-mentah, tidak. Jangan kok keadaanmu sekarang disamakan dengan yang dicontohkan oleh Mas Gana. nih maksudnya udah seperti ini ya, kita berikhtiar. Contoh, kamu datang kepada Maha Guru menceritakan ini. Siapa tahu Maha Guru itu bisa menjelaskan. Jangan tiba-tiba langsung pamit. Saya mau mati loh. Siapa yang dikasih kabar kayak gitu? Nggak panik. Jujur saja, tadi Ada nyamuk. saya sudah berbicara dengan Maha Guru Suranggana dan Tuan Mujahidin. Beliau ada di sana.
Maka dari itu mungkin Tuan Mujahidin mengikuti saya dan datang ke tempat ini. Saya sudah berbicara. Maha Guru Suranggana berkata kepada saya untuk saya menenangkan diri saya terlebih dahulu, jangan sampai saya putus asa. Akan tetapi di sini saya sudah tidak bisa berdiam diri hanya untuk menunggu waktu 1 jam itu. Lebih baik saya berpikir memanfaatkan waktu itu untuk meminta maaf dan bertemu, ya mungkin karena pikiran saya untuk yang terakhir kalinya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tuh, ada suara apa tuh? Pengajian ya di bawah ya. Bukankah hatimu lebih tenang mendengar lantunan sholawat itu, Kentriman? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Syekh Mujahidin? Mas Kariman. Oh, ya. Aduh, lucu ini lucu. Lucu gimana, Mbah? Apa yang kamu katakan tadi? Ratu Nimas Ayu datang ke sini. Iya. Tring. Kalau saya datang ke sana itu, saya menceritakan semua dengan secara panjang lebar. Bahkan saya memohon. Yang namanya Kentring Manik, dia tidak tahu apa-apa. Dan malah saya diketawain. Maksudnya bagaimana? Tuan Mujahidin, kamu bicara apa? Seperti itulah yang dikatakan Mas Ayu. Benar itu, Pak. Saya tidak pernah pergi dari tempat saya beberapa tahun yang lalu. Tuh. Itu nih Mas Ayu bilangnya. Malah saya jadi malu sendiri. Saya malah mau dibuatkan kopi. Aduh. Mau disuguhnya enak-enak. Benar apa, Pak? Ya karena waktunya tidak lama, ya saya tolak suguhannya. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya Ratu Nimas Ayu. Bukannya saya tidak menghargai suguhanmu dan tawaranmu, akan tetapi saya harus menginformasikan kepada cucuku informasi yang sebenarnya ini. Tidak Malah nggak kenal Kentring Manik. Tidak apa. Lalu di sini yang menemui saya Ratu Nimas itu siapa? Juga yang menemui saya itu siapa? Itu tidak penting. Gini, yang terpenting saya sudah menemui lebih jelasnya kepada Ratu Nimas Ayu di tempatnya, di singgasananya. Dan saya kesini pun tidak sendiri. Ya, terus, Mbah. Saya membawa salah satu yang ada di sana. Tapi tunggu dulu, saya akan menunjukkan Ratu Nimas yang menemui saya terlebih dahulu. Coba lihat. Biar pasti. Inilah Ratu Nimas. Alhamdulillah. Benar. Nah ini mah jauh lebih jelek daripada Ratu Nimas Ayu yang asli. Tapi ini sama. Iya, kalau ini itu dalemannya tuh kayaknya banyak itunya, banyak aura-aura jahatnya. Dan Nimas Ayu itu dia itu bercahaya sampai ke dalam-dalam. Berarti palsu itu Kentring Manik. Oh iya. Dedet kayak gini. Nah, saya itu, Dok sini Dok, jangan malu-malu. Bawa siapa Ini sih? saya ada perlu sini. Siapa itu, Pak? Wih, cantik, Mbah ya. Dok Cahayu, ya mohon maaf, saya Siapa? perkenalkan Dok namamu. Perkenalkan, namaku adalah Dewi. Nih, Dewi. Siapa dia? dia adalah salah satu penghuni istananya ini. Coba jelaskan apa yang dikatakan ratumu tadi, biar saya tidak disangka berbicara omong kosong yang hanya ingin menenangkan hatinya Kentring Manik.
Bicarakan, Duk. Baiklah Tuan. Nah, dengarkan secara langsung. Nyai Ratu justru terkejut apa yang dikatakan oleh Tuan Mujahidin. Yang sebenarnya terjadi adalah Tuan Nyai Ratu itu tidaklah pergi kemana-mana. Nyai Ratu tetap berada di singgasananya. Dengar sendiri tidak? Terima kasih banyak, Tuan Mujahidin. Nah, berarti di sini kesimpulannya ancaman yang kau takuti pada saat ini itu tidak benar-benar terjadi. Awas saja. Jika sampai saya benar-benar mengetahui siapa dia, saya tidak akan pernah memaafkannya. Dan Duk, tadi Nyi Ratu kan tidak mengizinkan kamu tidak untuk lama-lama di sini. Ayo saya antar lagi. Baik, Tuan. Saya mengantar ini dulu ya. Terima kasih Mbah. Jangan pergi terlebih dahulu. Bagaimana Kendring Manik? Janganlah cepat-cepat pergi. Ada perlu apa lagi Kendring Manik? Saya ingin bertanya, langkah apa yang tepat untuk saya untuk mendapatkan kembali Toyat Mojo itu, sedangkan saya sendiri sudah mengetahui siapa yang telah menyerang Toyat Mojo. Dia adalah segerombolan perampok dari Welinggeni. Lebih baik kau kembali ke Suranggana. Setelah saya mengantarkan Dewi, saya akan menyusul ke sana beserta sahabat-sahabat yang lainnya untuk menyusun sebuah strategi yang akan kita lakukan. Baiklah, terima kasih Tuan Mahaguru Mujahidin. Baiklah, wassalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendring Manik. Sudah jelas ya. Jangan dendam. Saya tidak dendam sama sekali. Akan tetapi saya akan memberi pelajaran kepadanya. Karena dia sudah beraninya membohongiku. Dan memanfaatkan keadaan ini. Ya kau cepat kembali ke Mahaguru Suranggana. Baiklah. Saya akan kembali ke Mahaguru Suranggana terlebih dahulu. Ya. Terima kasih banyak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Alhamdulillah satu demi satu mulai tercerahkan ya bahwasanya yang aku ratu-ratu itu bohong, ada yang bikin nih. Ini ada yang sesuatu ini. Paling tuang tekek kali ya. Tuang golek tekek, Mas. Bacok. Emosi. Bacok. Bohong kayak itu bikin emosi. Please, kita sholat isya dulu lah. Oh iya Mas, kita belum. Ini malah kerapel ini malan. Maghrib belum, sholat belum, isya belum. Baik teman-teman, pamit dulu. Ya. Mau ibadah isya dulu. Ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santar dan salam om. Swastiastu.